jawariber.com. Itu nanti akan ketahuan ya, pokoknya seadanya yang ibu punya tolong diserahkan, nanti akan dilihat apakah ini memenuhi syarat untuk diproses atau tidak. Dan begitu juga kepada pemerintah desa, Pak Kades mohon diarahkan kepada petugas-petugasnya untuk menjalankan yang sesuai dengan aturan. Jangan ada yang mengambil tindakan tambahan ya di luar daripada aturan, karena kita nggak mau ya nanti hal-hal yang tidak kita inginkan ya, karena itu sanksi hukumnya udah jelas pasti, udah ada aturannya, itu di dalam aturan tindak pidana korupsi. Jadi mungkin itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya bapak-bapak, ibu-ibu dalam kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih juga Pak Kades yang sudah memberikan tempat kepada kita untuk menyampaikan sosialisasi PTSL ini. Terima kasih Ibu. Oke Pak Lurah, bagaimana menurut Bapak tentang penyuluhan PTSL ini? Alhamdulillah, kami mengucapkan banyak terima kasih terhadap pihak BPN, Kejaksaan, juga pihak-pihak yang lain yang mendukung terhadap terselenggaranya penyuluhan ini. Kami sangat merasa bangga sekali, juga satu kebahagiaan buat kami dan warga masyarakat Desa Sinangsari atas program yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan kerjasama dari pihak Kejaksaan, BPN, sampai tim PTSL desa yang terbawah. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah jalan kemajuan untuk desa kami, dan apapun yang kami lakukan insya Allah semua fasilitas untuk membantu pelayanan terhadap masyarakat kami lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan tidak mengabaikan semua aturan-aturan yang ada. Oke, untuk desa ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Bapak sendiri, masyarakat Desa Sinangsari? Ya, untuk masyarakat Desa Sinangsari, kami dari pihak tim desa juga tim PTSL Desa Sinangsari menghimbau untuk semua warga masyarakat, manfaatkanlah anugerah yang kita terima ini sebaik-baiknya, agar apa yang kita terima ini menjadi satu datangnya keberkahan dan kemaslahatan untuk warga masyarakat Desa Sinangsari, khususnya di bidang ketahanan pangan dan perekonomian warga masyarakat desa. Oke Bu, selamat siang. Menurut dari Kejaksaan sendiri, bagaimana menurut Ibu tentang penyuluhan ini? Ya, ini memang program yang sudah diamanahkan oleh pemerintah pusat ya. Tujuannya ya tadi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat memperoleh kepastian hukum atas aset-aset yang dimiliki. Ya, kami dari pihak Kejaksaan pastinya akan memonitoring. Tugas kami di sini akan memonitoring pelaksanaan ini agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti itu. Ada yang himbauan apa untuk masyarakat itu sendiri tentang? Ya, seperti yang saya tadi sampaikan kepada masyarakat, bagi yang ingin mendaftarkan aset tanahnya, ya dipersilahkan untuk mengajukan data-data berupa dokumen-dokumen atas kepemilikan tanah yang dia miliki ya. Nanti akan diverifikasi oleh tim. Nah, kepada masyarakat juga jangan sampai data-data tersebut ada yang dimanipulatif atau difiktifkan. Itu akan semua nanti akan ketahuan pada saat verifikasi. Nah, apabila itu terjadi, tentunya pastinya ada sanksi hukum yang sudah tegas diatur. Dan juga begitu juga kepada pemerintah desa, kami juga menghimbau agar pada petugas-petugas memberikan kemudahan atau memberikanlah sumbangsihnya untuk bisa membantu masyarakat desa agar bisa lebih mudah mengkoordinir kepada masyarakat desa untuk lebih mudah memproses daripada proses pengusulan pendaftaran sertifikat ini. Apabila ada tindakan-tindakan yang dilakukan di luar daripada aturan yang berlaku, pastinya
itu ada sanksi hukum yang sudah jelas diatur. Mungkin itu kita berharap partisipasi daripada masyarakat dan juga petugas-petugas pemerintah desa, kita semuanya, ayo semuanya bisa bahu-membahu lah berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan ini. Supaya semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Mungkin itu. Sistematis lengkap itu PTSL itu apa tujuannya? Baik, terima kasih. Yang kita lakukan saat ini adalah tahapan penyuluhan. Ya, penyuluhan ini kita hadirkan teman-teman dari kejaksaan, dari desa, dan masyarakat. Tetap kita menggunakan standar COVID, ya, standar COVID, jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Karena melihat pentingnya pelayanan ini, maka tetap kita lakukan dan juga tetap memenuhi standar pemerintah dalam melaksanakan standarisasi daripada penanganan COVID. Itu. Nah, di samping itu tujuan daripada PTSL adalah tidak ada sejengkal bidang tanah pun yang tidak teridentifikasi. Semua se-Indonesia harus teridentifikasi, sehingga apa? Sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Ya, dan tidak semua yang sudah diidentifikasi itu dapat terbit sertifikat. Ya, supaya masyarakat juga paham. Ya, bagi dokumen-dokumen yang lengkap, ya, dapat terbit sampai dengan sertifikat. Tapi apabila objek tanahnya bermasalah, tetap dilakukan pengukuran, tapi tidak diterbitkan sertifikatnya. Ya, itu masuk ke klaster 2. Nah, di kita juga membagi ada beberapa klaster, termasuk diantaranya ada klaster 3. Klaster 3 itu ada K31, K32, kan K33. Kalau K31 itu dokumennya belum lengkap, masih ada kekurangan. Ya, kalau K32 itu badan-badan hukum, ya. Jadi badan hukum pun diukur, tapi tidak terbit sertifikat. Gitu. Jadi di desa ini semuanya harus terukur, teridentifikasi lah. Nah, kalau K3 tidak diketahui di mana pemiliknya, misalnya dia tinggal di Jakarta punya tanah di sini, ya, tetap dilakukan pengukuran dengan kesepakatan, tanda batas-batas, dan ingat perlu dipasang patok-patoknya, ya, karena kami bukan polisi tanah, kami hanya mendaftarkan berdasarkan pengakuan, ya, dan perbuatan material daripada masyarakat. Kami hanya melihat aspek formil. Itu sebenarnya tujuan daripada PTSL secara umum. Oke. Gitu. Oke. Kinerja perjuangan dari semua pihak, BPN, Kejaksaan, tim RT RW, juga tim PTSL Desa, sama khususnya pihak BPN. Program yang diberikan oleh Bapak Presiden mudah-mudahan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Kami dari pihak desa sama tim PTSL Desa, alhamdulillah sok sanaos hujan dodar gelap tengah wengi masih keneh tiasa sareng Ibu RT itu kami sasarengan. Mudah-mudahan nah gini ngan saukur sakieu jadi nate bukan yang dilihat itu cuma satu berkas buku yang berbentuk sertifikat, tapi yang mahal itu adalah prosesnya. Kami semua meninggalkan keluarga, waktu, dan juga pemikiran. Dan juga sertifikat ini sangat berkekuatan hukum yang istimewa. Kenapa? Karena itu adalah legalitas kepemilikan untuk kita semua dan juga sampai melibatkan ibu dari kejaksaan. Mudah-mudahan kita semua saling bisa menghormati, menghargai dalam bentuk kerjasama kita yang baik untuk kedepannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.